Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkembangan peserta didik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan remaja. Seperti pada bab sebelumnya bahwa individu merupakan pribadi yang utuh dan kompleks, di mana kekompleksan tersebut dikaitkan dengan kedudukannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Menurut teori Freud, struktur kepribadian seseorang berunsurkan 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan sumber kekuatan insting pribadi yang bekerja atas dasar prinsip kenikmatan yang pada proses berikutnya akan memunculkan kebutuhan dan keinginan. Ego adalah komponen kepribadian yang praktis dan rasional berdasarkan kenyataannya. Jadi ego adalah komponen pribadi yang mewakili kenyataan atau realita. Kemudian ada superego, di mana superego merupakan bagian dari konsep diri yang di dalamnya terkandung kata hati yang bekerja sesuai dengan sistem moral dan ideal. Kemudian ada menurut Maslow, manusia itu melakukan tindakan atau perbuatan karena dasar itu tersusun secara hierarkis dari yang terendah ke kebutuhan yang tertinggi, yaitu mulai dari kebutuhan jasmania, keamanan, cinta kasih, penghargaan, sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri. Materi selanjutnya yaitu teori kebutuhan individu. Teori tingkat kebutuhan individu menurut Maslow dibagi menjadi 5 tingkatan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis adalah kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, seperti contoh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yaitu kebutuhan akan kebebasan ancaman dari luar. Dan yang selanjutnya kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk diterima dan dihormati oleh orang lain, seperti contoh membutuhkan teman untuk berinteraksi. Dan yang selanjutnya kebutuhan akan penghargaan, yakni penghargaan diri dari orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan kemampuan yang maksimal, seperti contoh ingin mempunyai prestasi yang baik. Selanjutnya yaitu kebutuhan remaja menurut Gorison. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri. Yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima, kebutuhan pengakuan dari orang lain. Dan yang keenam, kebutuhan untuk dihargai. Terakhir yaitu 7, kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh. Selanjutnya adalah kebutuhan psikologis yang pokok dan penting. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk menerima afeksi. Contohnya, menerima afeksi atau kasih sayang dari keluarga atau dari orang lain selain keluarga. Lalu contoh yang kedua adalah menerima sambutan hangat atau pujian dari teman-teman dan keluarga atau orang lain. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan untuk memberi sumbangan kepada kelompoknya. Contohnya adalah menyatakan kasih sayang kepada suatu kelompok, terus serta memikul tanggung jawab kelompok, menyatakan kesediaan dan kesetiaan kepada suatu kelompok. Lalu yang terakhir adalah menikmati proses untuk mencapai kesuksesan dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan untuk memahami. Dan kebutuhan yang terakhir dalam kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu. Selanjutnya adalah implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sini terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perlu ditumbuh kembangkan suasana yang mendukung. Dan yang kedua adalah terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler yang terordinir. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna yang sejalan dengan kebutuhan remaja. Dan yang keempat adalah kerjasama yang terpadu antara pendidik di sekolah dengan orang tua dalam usaha memahami kebutuhan remaja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.